Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Ruang Santai. Siapkan cemilan kalian, karena sebentar lagi kita bakalan dengar review drama The Trauma Code Heroes on Call. Check it out! Pernah kebayang nggak sih, di negara dengan sistem kesehatan maju seperti Korea Selatan? Ternyata ada satu masalah besar yang justru bikin nyawa orang jadi taruhan. Semua ini bermula dari satu kasus tragis. Seorang korban tabrak lari, dibawa ambulans, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tapi tetap nyawanya nggak bisa diselamatkan. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan kejadian satu kali. Dalam 1 tahun, sudah ada belasan kasus serupa. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan besar. Kenapa sistem penyelamatan pasien kritis justru terlihat rapuh? Oke guys, sebelum lanjut, jangan lupa like, tulis pendapat kamu di komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita fakta mengejutkan seperti ini. Karena setelah ini, yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Di tengah kekacauan ini, Menteri Kesehatan akhirnya angkat bicara dengan penuh keyakinan. Dia janji akan menginvestasikan dana besar selama 5 tahun ke depan. Tujuannya, membangun pusat trauma berat yang benar-benar aktif, supaya nggak ada lagi kematian sia-sia. Tapi di balik pidato penuh harapan itu, ada kenyataan pahit yang nggak bisa ditutup-tutupi. Di seluruh negeri, jumlah dokter yang benar-benar ahli menangani trauma berat bisa dihitung jari. Bahkan salah satu yang terbaik, Profesor Kwon Hak-suk, sudah jatuh pingsan dan nggak lagi mampu memimpin tim. Sistemnya sudah goyah, dan orang-orang terbaiknya mulai tumbang. Lalu, di tengah situasi yang kacau itu, sebuah ambulans datang. Seorang pasien kritis dibawa masuk, dengan luka tembus di perut kiri atas. Kondisinya nggak sadar, tekanan darahnya drop parah. Waktu jadi musuh terbesar. Tim medis langsung bergerak cepat, membawa pasien ke ruang operasi, pakaian dipotong. Nah, alat disiapkan, semua berusaha menahan kondisi yang makin memburuk. Tapi mereka mulai sadar, kasus ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Dan di saat semua orang mulai panik, tiba-tiba muncul satu sosok baru. Dengan tenang, tegas, dan tanpa ragu, dia memperkenalkan diri. Baek Kang-hyo, profesor baru, spesialis bedah trauma berat. Kehadirannya langsung bikin suasana berubah. Saat dokter lain masih berdebat soal diagnosis, dia justru langsung membaca situasi hanya dari luka pasien. Menurutnya, luka itu bukan masalah utama. Yang lebih berbahaya adalah tamponade jantung, darah menumpuk, menekan jantung, dan bisa membunuh pasien kapan saja. Dari situ, semua berubah. Baek Kang-hyo langsung mengambil alih. Dia menegur, memerintah, bahkan marah ketika ada prosedur yang nggak sesuai. Buat dia, ruang operasi itu bukan tempat untuk ragu-ragu. Nggak ada waktu untuk diskusi panjang. Harusnya yang ada, keputusan cepat, dan berani. Dan perlahan, semua orang mulai sadar. Dia bukan dokter biasa. Operasi pun berlanjut. Dan benar saja, kondisi pasien ternyata lebih parah dari dugaan awal. Ada robekan pada arteri limpa yang membuat darah terus mengucur deras belum selesai sampai situ. Baek Kang-hyo juga menyadari anestesi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi tekanan darah pasien yang sudah sangat rendah. Sekali lagi, dia menegur tim tanpa basa-basi. Sementara itu, di luar ruang operasi, mulai muncul bisik-bisik, siapa sebenarnya Baek Kang-hyo ini? Ada yang bilang dia dari luar negeri, ada yang bilang pernah kerja di organisasi sukarelawan internasional, ada juga yang bilang dia dikirim dari atas. Tapi satu hal mulai jelas, kehadirannya bukan kebetulan. Dia datang dengan misi besar. Di sisi lain, rumah sakit, keadaan juga nggak kalah kacau. Dokter dan residen harus kerja di bidang yang bukan keahlian mereka. IGD, berantakan. Ruang operasi nggak terstruktur. Dan saat melihat itu semua, Baek Kang-hyo langsung menyimpulkan satu hal, sistemnya salah. Dari akar, menurut dia, rumah sakit besar seharusnya punya tim trauma berat yang benar-benar khusus. Bukan sekadar nama besar tanpa sistem kerja yang jelas. Dan dengan berani, dia menyatakan tim lama harus dirombak total. Tentu saja pernyataan itu bikin geger. Para senior tersinggung. Kepala departemen merasa diserang. Tapi Baek Kang-hyo nggak peduli. Dia nggak datang untuk menyenangkan siapapun. Dia datang untuk memperbaiki sistem, bahkan kalau harus melawan dokter senior atau pejabat kementerian sekalipun. Lalu, muncul kasus lain. Seorang pasien kecelakaan saat mendaki di gunung. Bukan San. Kondisinya kritis. Tim penyelamat langsung dikerahkan. Helikopter disiapkan.
Karena sekali lagi, waktu adalah segalanya. Di udara, situasinya makin tegang. Cuaca buruk, angin kencang, jarak pandang rendah, semua jadi berisiko tapi Baek Kong Hyuk tetap ikut karena dia tahu menunggu, kehilangan pasien, disinilah perbedaannya terlihat jelas. Dokter biasa mungkin menunggu kondisi ideal, tapi dokter trauma sejati, dia bertindak bahkan dalam risiko dan Baek Chong Yuki. Memilih jalan itu, kekacauan itu benar-benar terasa. Saat sebuah kasus darurat datang lewat helikopter, pasiennya dalam kondisi sangat gawat, nggak sadar, dan butuh tindakan, sekarang juga. Bahkan sebelum helikopternya benar-benar mendarat, tim medis sudah dipaksa berpikir cepat. Gimana caranya menjaga napas pasien? Gimana menahan tekanan di kepalanya? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya dia nggak mati sebelum sampai ruang operasi? Semua orang langsung sadar, ini bukan kasus biasa, ini adalah situasi yang butuh keputusan cepat, berani, dan hampir tanpa ruang untuk kesalahan. Lalu, Profesor Baek Gang Hyuk, begitu dia datang, suasana langsung berubah. Dia bukan tipe dokter yang banyak basa-basi, nggak pakai suara lembut atau pendekatan halus, tatapannya tajam. Dalam hitungan detik, dia sudah membaca kondisi pasien, napas yang hilang, tekanan yang nggak stabil, tanda-tanda pneumotoraks, dan kemungkinan perdarahan internal. Sementara dokter lain masih mikir prosedur, Baek Gang Hyuk, dia sudah mikir satu hal. Apa yang harus dilakukan sekarang juga? Dan yang bikin semua orang kaget, tindakan itu nggak dilakukan di ruang operasi. Tapi di dalam helikopter, di udara, di kondisi yang jelas-jelas nggak ideal, saat yang lain masih ragu, dia langsung perintahkan tim. Siapkan alat, lakukan dekompresi sekarang juga. Dia bahkan bilang dengan tegas, kalau kepala pasien nggak ditangani sekarang, dia cuma akan jadi mayat yang diangkut ke rumah sakit. Buat dia, lokasi bukan alasan. Selama masih ada kesempatan, tindakan harus dilakukan. Suasana di dalam helikopter tegang banget, angin kencang, ketinggian, dan kondisi darurat bikin semua orang tertekan. Tapi Baek Gang Hyuk tetap tenang. Bahkan dia santai bilang, dia pernah melakukan hal yang lebih ekstrem di Afghanistan. Di titik itu, semua orang mulai sadar, dokter ini beda. Dia bukan cuma pintar, dia terbentuk dari pengalaman yang keras dan berbahaya. Begitu pasien sampai di rumah sakit, pertempuran belum selesai ya, operasi besar langsung dilakukan. Dan lagi-lagi, Baek Gang Hyuk memimpin dengan cara yang bikin semua orang diam. Dia nggak bergantung pada teori buku. Dia membaca kondisi pasien secara langsung. Kalau tekanan darah turun, langsung kasih vasopresor. Kalau tekanan di kepala berbahaya, langsung ambil tindakan bedah. Buat dia, ilmu kedokteran itu bukan hafalan, tapi kemampuan membaca tubuh manusia yang sedang berada di ambang kematian. Di saat yang sama, tim medis mulai menyadari satu hal. Dokter ini keras, sangat keras. Dia menegur tanpa ragu, mengkritik tanpa basa-basi, dan gak peduli soal gengsi siapapun. Kalau ada kesalahan, dia akan langsung menunjuk siapa yang salah. Bahkan, kalau ada dokter yang terlihat percaya diri, dia bisa langsung mematahkan itu dengan satu hal sederhana. Teori nggak ada artinya kalau pasien di depanmu mati. Operasi demi operasi pun berjalan, cepat, efisien, tanpa panik. Dalam satu rangkaian tindakan, dia berhasil melakukan dekompresi intrakranial, reseksi parsiparateia, paru, sesuatu yang bagi orang lain terlihat seperti keajaiban. Tapi buat dia, itu cuma pekerjaan, namun dampaknya nggak cuma terasa di ruang operasi. Seluruh rumah sakit mulai terguncang. Orang-orang mulai bertanya, siapa sebenarnya Baek Gang Hyuk ini? Ada yang bilang dia punya koneksi kuat, ada yang bilang dia orang kiriman atas, ada juga yang yakin dia akan mengubah sistem rumah sakit. Yang jelas satu, setelah dia datang, nggak ada lagi yang bisa bekerja santai. Di tengah semua itu, muncul satu nama lain yang Yewon. Seorang fellow muda cerdas, berbakat, dan punya potensi besar. Gang Hyuk melihat sesuatu dalam dirinya. Bukan cuma kemampuan, tapi dorongan untuk benar-benar menyelamatkan pasien, dan dari situ, dia mulai tertarik menarik Yewon masuk ke tim trauma berat. Tapi, prosesnya nggak mudah. Justru berubah jadi pertarungan para senior ikuci. Campur, kepala departemen ikut bicara. Ada yang ingin mempertahankan Jaewon, ada yang ingin menjadikannya aset mereka, dan ada juga yang bilang, trauma berat terlalu keras untuk orang muda. Tapi Baek Gang Hyuk seperti biasa. Dia nggak peduli. Dia percaya satu hal, orang yang tepat harus ada di tempat yang tepat, walaupun harus menabrak banyak kepentingan. Buat Yewon, ini bukan sekadar pilihan karier, ini pilihan hidup.
Dia dihadapkan pada dua jalan, tetap di jalur aman, atau masuk ke dunia trauma yang brutal dan penuh tekanan. Dia ragu, karena dia tahu trauma itu keras, berat, dan gak punya ruang nyaman. Tapi di sisi lain, dia juga melihat sesuatu. Dia melihat pasien yang hampir mati, bisa diselamatkan. Dia melihat kekacauan, tapi juga makna di dalamnya. Dan perlahan, dia mulai paham. Jawaban akhirnya datang, bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman. Saat dia melihat sendiri bagaimana Baek Gang-hyok bekerja, bagaimana nyawa diselamatkan dalam kondisi yang hampir mustahil. Dia sadar satu hal, dia nggak cocok jadi dokter yang bermain aman. Ada juga satu sisi unik dari Baek Gang-hyok yang agak aneh tapi menarik. Cangkir Celadon Goryeo, dia menggunakan benda itu sebagai cara untuk menilai seseorang. Kelihatannya sederhana, bahkan elegan. Tapi sebenarnya itu semacam tes. Apakah orang ini peka, jujur, atau cuma ikut arus? Dari situ terlihat, dia bukan cuma menilai kemampuan medis, tapi juga karakter. Akhirnya, Yewon resmi masuk ke tim trauma berat. Dan dari situlah, semua orang mulai sadar. Perubahan besar sedang terjadi. Trauma yang dulu dianggap kacau, perlahan mulai punya arah, dengan Baek Gang-hae sebagai penggerak, dan Yewon sebagai harapan baru. Tim ini mulai hidup, dan bagi Yewon sendiri, hari itu menjadi titik balik. Dia menanamkan satu keyakinan. Kalau dia terus berjalan mengikuti Profesor Baek suatu hari nanti, dia juga bisa menjadi dokter yang benar-benar menyelamatkan orang. Bukan sekadar pintar teori, tapi dokter yang berani, cepat berpikir, dan siap bertindak. Saat hidup seseorang berada di ujung tanduk di rumah sakit itu, yang paling terasa bukan ketenangan, tapi kekacauan yang terus trauma berat, yang seharusnya jadi tempat terakhir untuk menyelamatkan nyawa, justru berubah jadi medan perang. Setiap detik terasa seperti hidup dan mati saling kejar-kejaran. Dokter berlari, perawat panik, instruksi saling bertabrakan di udara. Dan di tengah semua itu, satu nama terus terdengar, Profesor Baek. Dia dikenal cepat, keras, dan sama sekali nggak suka buang waktu. Bahkan saat orang lain baru mau tarik napas lega, dia sudah memaksa semua orang bergerak lagi. Lebih cepat, lebih tajam. Semua kekacauan itu makin terasa saat sebuah kecelakaan besar masuk. Tabrakan beruntun di Yons. Belum selesai itu, datang lagi kasus yang lebih parah. Sebuah truk dam menabrak mobil di terowongan. Saat jalan sedang basah, benturan paling keras menghantam sisi pengemudi dan penumpang depan. Akibatnya, pasien mengalami perdarahan intraabdomen yang sangat parah. Dia cuma sadar sekitar 15 menit, lalu kondisinya langsung menurun drastis. Begitu masuk ruang resusitasi, semua orang langsung tahu ini bukan kasus biasa. Sedikit saja terlambat, pasien bisa mati di meja tindakan. Dan seperti biasa, Profesor Baek masuk tanpa banyak bicara. Dia langsung melihat dan langsung tahu perdarahan ini jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Tanpa nunggu siapapun siap, dia langsung kasih perintah. Transfusi, suction, lanjut tindakan. Sekarang, buat dia, trauma bukan tempat untuk panik. Trauma adalah tempat di mana kamu harus berpikir lebih cepat dari kematian itu sendiri. Tapi, di balik ketegasannya, ada satu hal yang bikin semua orang tertekan. Dia bisa marah. Tiba-tiba, menegur tanpa ampun, bahkan mempermalukan orang di ruang operasi. Kalau anestesi lambat, kalau instruksi telat dijalankan, atau ada yang terlalu banyak bicara, dia langsung potong tanpa kompromi, karena buat dia, satu detik ragu, satu nyawa hilang. Di tengah operasi, masalah sebenarnya mulai terungkap. Perdarahan ternyata berasal dari arteri mesenterika superior. Artinya, kasus ini jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Belum cukup, hati pasien juga rusak parah. Tim bahkan harus mempertimbangkan reseksi besar, hampir 80% organ. Ini bukan lagi sekadar operasi biasa. Ini adalah usaha mempertahankan hidup. Tekanan darah terus turun, darah terus keluar. Tapi Baek, dia nggak berhenti. Dia paksa tim mencari sumber perdarahan. Sampai benar-benar ketemu, dia menolak satu hal, ketidakpastian. Di saat semua orang masih debat langkah berikutnya, Baek melihat sesuatu yang lain. Sebuah peluang. Transplantasi. Ternyata, ada donor kematian otak. Awalnya, prosedur hampir gagal, karena keluarga donor tidak bisa dihubungi secara hukum. Mereka nggak bisa lanjut, tapi kemudian terungkap fakta yang mengejutkan. Pasien yang sekarat itu ternyata punya hubungan keluarga dengan donor. Nama, tanggal lahir, data keluarga, semuanya terhubung. Dan kenyataan yang paling menyakitkan,
Donor itu adalah ayahnya sendiri. Bahkan dua saudaranya juga ada di mobil yang sama. Mereka sedang menuju rumah sakit untuk menemui ayah mereka, tapi justru mengalami kecelakaan di tengah jalan. Situasi jadi semakin berat. Tapi Beck tidak punya waktu untuk ragu, dia langsung ambil keputusan. Lakukan transplantasi. Dia tahu, secara hukum ini berisiko. Tapi dia juga tahu satu hal. Kalau pasien ini nggak dapat organ sekarang, dia pasti mati. Dan di depan semua orang, Beck berkata tegas, kalau nanti ada masalah, saya yang tanggung. Di titik itu, terlihat jelas siapa dia sebenarnya. Bukan cuma dokter, tapi seseorang yang berani menanggung konsekuensi demi satu nyawa. Tapi dia belum berhenti, karena kondisi pasien makin buruk, gagal ginjal akut, dan Beck langsung ambil langkah ekstrem lagi, transplantasi ginjal. Sekaligus tanpa buang waktu, dialisis dilakukan di ruang operasi, organ disiapkan, dan prosedur dijalankan secepat mungkin. Hasilnya, transplantasi ginjal selesai. Dalam 24 menit sesuatu yang hampir nggak masuk akal. Setelah semua selesai, ruangan jadi hening. Tim medis melakukan penghormatan untuk donor organ. Bagi mereka, donor bukan sekadar sumber organ, tapi seseorang yang memberi kehidupan pada orang lain. Buck yang biasanya keras dan dingin ikut berdiri diam. Dia memang gak suka formalitas, tapi dia tetap menghormati momen itu. Karena dia tahu hidup seseorang bisa berlanjut karena pengorbanan orang lain. Namun, masalah belum selesai. Di balik keberhasilan itu, ada ancaman besar. Defisit anggaran, direktur, auditor, dan manajemen mulai khawatir. Apakah pusat trauma ini terlalu boros? Apakah dana digunakan dengan benar? Tapi Beck menolak semua itu. Baginya, pusat trauma bukan untuk pencitraan, bukan untuk angka, tapi untuk satu hal, menyelamatkan manusia. Kalau dokter harus terus takut audit, takut laporan, takut jabatan hilang. Maka yang salah bukan dokternya, tapi sistemnya, dan di sinilah Beck berdiri, melawan arus. Dia berkata, dokter tidak seharusnya mengejar angka, tapi menyelamatkan nyawa. Di tengah semua tekanan itu, akhirnya ada momen tenang. Tim makan bersama di luar. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang melihat sisi lain dari Beck. Ternyata, dia kehilangan orang tua sejak muda, ayahnya seorang paramedis yang pernah ditolak banyak rumah sakit saat mengalami kecelakaan parah. Dan dari situlah, alasan dia menjadi dokter terbentuk. Chiba, sikap kerasnya jadi masuk akal. Dia bukan sekadar galak. Dia adalah seseorang yang tahu betapa mahalnya kesempatan hidup. Di balik itu semua, ada juga momen kecil yang terasa hangat, candaan, ejekan, cerita pengalaman ekstrim, sampai julukan aneh yang mereka pakai satu sama lain. Mereka mungkin sering bertengkar, tapi satu hal pasti, mereka ada di tim yang sama. Tim yang harus terus bergerak, menyelamatkan pasien. Dan saat korban lain datang, Beck kembali memimpin tanpa ragu, tanpa berhenti. Karena bagi dia, berhenti 1 detik saja berarti memberi kesempatan bagi kematian untuk menang. Di dunia trauma, tidak ada waktu untuk lambat, tidak ada ruang untuk gengsi, tidak ada tempat untuk keraguan yang gibeh tahan. Bukan yang paling pintar bicara, tapi yang paling cepat bertindak. Beck Gangyok baru datang, tapi langsung bikin suasana berubah. Masuk ruang rapat saja, sudah cukup membuat para profesor senior gelisah. Semua dimulai dari sebuah rapat besar. Di atas permukaan, terlihat penuh pujian dan angka-angka manis. Direktur rumah sakit dengan bangga bilang bahwa laba rumah sakit mencapai angka fantastis. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, di balik itu, ada kenyataan pahit. Beberapa departemen justru defisit, ada yang dianggap tidak penting. Bahkan ada candaan pahit bahwa ada unit rumah sakit yang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena kematian, parkiran, atau kantin dari awal. Rapat ini sudah terasa seperti panggung politik, bukan ruang untuk menyelamatkan nyawa. Dan masalah terbesar, pusat trauma berat. Tempat yang seharusnya jadi benteng terakhir pasien kritis, justru jadi titik konflik utama. Alasannya? Enggak ada. Saat data ditampilkan, defisit pusat trauma terlihat sangat besar. Dan disinilah Beck mulai bicara blak-blakan tanpa basa-basi. Menurutnya, dana bantuan trauma bukan untuk menutup lubang rumah sakit. Kalau pusat trauma dipaksa menanggung semuanya, maka yang diselamatkan bukan pasien, tapi citra rumah sakit. Ucapan itu langsung bikin suasana panas para profesor tersinggung. Direktur mulai menahan emosi.
Dan semua orang sadar satu hal. Dokter ini tidak datang untuk bermain aman. Dia datang untuk mengacak sistem. Di sisi lain, ternyata para dokter juga punya permainan mereka sendiri. Mereka bukan cuma mikirin pasien, tapi juga jabatan, posisi, dan fasilitas. Pusat trauma jadi rebutan. Karena kalau berhasil, dana alat dan fasilitasnya bisa besar. Bahkan ada yang bilang, ini adalah perang tanpa sekutu. Semua orang punya kepentingan. Tidak ada yang benar-benar netral. Di tengah ketegangan itu, muncul rumor tentang BBE. Katanya, dia pernah terlibat di organisasi medis internasional, bahkan di wilayah konflik. Tapi tidak semua orang percaya, karena B sendiri terlalu sulit dibaca. Satu hal yang pasti, dia tidak bisa dikendalikan, dan tiba-tiba, semua berubah. Sebuah panggilan darurat, masuk, kecelakaan lalu lintas, pasien dalam kondisi gawat. Dalam dunia trauma, ini bukan sekadar kasus, ini adalah ujian nyata. Seorang pasien mengalami henti jantung. Waktu berjalan sangat cepat. Tidak ada ruang untuk rapat. Tidak ada waktu untuk debat. Semua harus bergerak. Sekarang juga. Tapi justru di momen itu, konflik manusia muncul di ruang rapat. Para profesor yang tadi berdebat tiba-tiba menghadapi kenyataan pahit pasien itu. Ternyata berhubungan dengan salah satu dari mereka. Seketika, semua berubah. Yang tadi arogan, jadi panik. Yang tadi bicara santai, mulai memohon. Semua gengsi, semua kepura-puraan langsung runtuh. Karena sekarang yang dipertaruhkan adalah keluarga sendiri. Dia tetap sama. Tidak terbawa emosi, tidak ikut panik. Buat dia, yang penting cuma satu. Kondisi pasien, kalau masih bisa diselamatkan, maka tindakan harus dilakukan tanpa drama, tanpa penundaan. Dia langsung memimpin. Memaksa tim bergerak, meminta pemeriksaan cepat, dan menolak semua hal yang memperlambat. Sikapnya memang keras. Tapi justru itu yang membuatnya berbeda. Dia tidak membiarkan emosi, mengalahkan tanggung jawab. Dan kemudian, fakta paling mengerikan terungkap. Pasien mengalami ruptur jantung. Dinding ventrikel kiri robek. Lebih dari 90%. Ini bukan luka biasa. Ini kondisi yang hampir pasti mematikan. Tapi masalahnya, operasi harus dilakukan segera, dan belum ada persetujuan keluarga. Suasana langsung panas. Ada yang menolak, ada yang ragu, ada yang takut melanggar aturan. Tapi Beck tetap berdiri di posisinya. Dalam kondisi darurat, penyelamatan harus didahulukan. Dan dia bahkan berkata, kalau salah, saya yang tanggung. Di titik itu, semua orang dipaksa memilih, ikut bergerak atau kehilangan pasien. Akhirnya, operasi dimulai dengan tekanan yang luar biasa. Dan di dalam ruang operasi, situasi makin sulit. Luka jantung terlalu besar, menutup dada jadi sangat sulit. Dalam kondisi terdesak, muncul solusi ekstrem. Sarung tangan operasi dipakai sebagai alat bantu sementara. Lalu, mereka butuh alat lain. Endoskop dari departemen lain harus segera dibawa. Disinilah terlihat. Dunia trauma bukan soal sempurna, tapi soal bertahan. Beck menjelaskan dengan tegas, mereka punya waktu terbatas. Kalau resusitasi gagal, artinya mereka sedang menghadapi kematian. Semua bergerak cepat, tanpa panik, tanpa ragu. Dan akhirnya, setelah semua usaha, kondisi pasien mulai stabil. Tekanan darah naik, dada berhasil ditutup. Pasien selamat. Bagi tim medis, itu bukan sekadar operasi berhasil, itu adalah kemenangan melawan waktu. Dan momen paling menyentuh datang dari keluarga pasien. Yang tadi marah, yang tadi menolak, akhirnya menangis dan berterima kasih. Mereka akhirnya sadar, pusat trauma berat yang selama ini dianggap mahal dan kasar, justru menyelamatkan nyawa. Karena di tempat seperti inilah, orang yang hampir mati bisa mendapatkan kesempatan kedua setelah semuanya selesai. Kabar baik mulai berdatangan, pasien lain mulai membaik. Ada yang sadar, ada yang merespon panggilan keluarga. Dan perlahan, pandangan orang mulai berubah. Yang dulu dicemooh, sekarang mulai dihargai. Yang dulu dianggap beban, ternyata adalah harapan. Lalu, perhatian publik mulai datang. Media, wartawan, sorotan, pusat trauma, akhirnya masuk ke panggung besar. Bahkan ada kemungkinan biaya ditanggung. Tapi, cerita belum selesai. Di akhir, muncul satu nama, Black Wings. Dan begitu nama itu disebut, suasana langsung berubah. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya Baek Gang-hyuk? Dan apa hubungannya dengan masa lalunya yang misterius? Karena ternyata
Perjuangan ini baru saja dimulai pagi itu. Rumah sakit bahkan belum sempat benar-benar tenang saat kabar buruk datang bertubi-tubi. Sebuah kecelakaan besar terjadi di jembatan Sowol. Puluhan kendaraan, sekitar 60 mobil, saling bertabrakan dalam kabut tebal, beberapa bahkan jatuh dari jembatan. Termasuk sebuah bus besar dalam sekejap. Ini bukan lagi kecelakaan biasa, ini jadi bencana massal. Para petinggi mulai sibuk soal uang, soal media, soal citra, rumah sakit. Ada yang khawatir biaya membengkak, ada yang takut reputasi rusak. Ada yang cemas kalau terjadi kesalahan kecil, bisa jadi skandal besar, sementara mereka sibuk memikirkan citra. Di luar sana, nyawa orang sedang menunggu. Dan di titik itulah, Profesor Baek Kong-hyuk kembali menunjukkan apa bedanya dokter biasa dan dokter trauma sejati. Dia tidak menunggu pasien datang, dia justru turun langsung ke lokasi. Ke bawah jembatan, ke tempat korban benar-benar tergeletak. Baginya, rumah sakit tidak boleh hanya menunggu. Kalau korban paling kritis ada di lokasi, maka dokter juga harus ada di sana. Begitu sampai, dia langsung mengambil alih, tanpa ragu, tanpa basa-basi. Dia memerintahkan satu hal penting, triase di tempat. Korban tidak langsung dimasukkan ke ambulans. Mereka harus dipilah dulu. Yang sadar, yang tidak sadar, dan yang sudah meninggal. Bagi orang awam, itu mungkin terdengar dingin. Tapi bagi Baek, itulah satu-satunya cara supaya yang masih bisa diselamatkan tidak ikut hilang dalam kekacauan. Karena di dunia trauma, triase bukan soal perasaan, tapi soal menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dalam waktu yang sangat terbatas. Di antara korban, ada yang lukanya sangat parah. Salah satu pasien tertusuk pipa robek. Perdarahannya hebat. Tim lapangan bahkan harus memotong sementara untuk menahan darah. Baek langsung memeriksa. Dia bahkan memuji tindakan cepat tim, tapi tetap tegas. Dia menegur. Jahitan terlalu dalam. Harusnya luka tembus ditangani dengan insisi tengah dulu. Baru benda asing dicabut. Buat dia, detik pertama penanganan menentukan hidup dan mati. Sementara itu, para dokter muda masih berusaha mengejar ritmenya, termasuk Yang Yewon. Baek terus menekan dia. Belajar dari jurnal, pantau pasien ICU. Pahami kondisi secara serius. Saat Yewon bertanya, kenapa Baek pindah dari International Peace Doctors ke Black Ops? Jawabannya singkat. Dingin. Karena di sana, saya bisa menangani lebih banyak pasien kritis. Bukan soal prestise, bukan soal kemewahan. Tapi karena itu yang paling dibutuhkan. Tak lama, korban mulai berdatangan. Ambulans sudah siap, tapi Baek tetap menegaskan. Semua harus dipilah dulu. Baginya, rumah sakit bukan tempat memilih pasien demi kepentingan, tapi tempat menyelamatkan mereka yang masih punya peluang hidup. Di sisi lain, rumah sakit mulai kewalahan. Ruang operasi penuh, semua dipanggil turun tangan. Bedah toraks, digestif, anestesi. Semua bergerak cepat. Tanpa jeda, situasinya seperti badai. Tidak ada waktu santai. Tidak ada waktu diskusi panjang, dan saat pasien kritis datang dengan helikopter, semuanya harus siap dalam hitungan detik. Baek memimpin. Dan seperti biasa, dia memaksa semua orang bergerak lebih cepat. Pasien yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan. Lalu, datang salah satu operasi paling menegangkan. Pasien dengan luka tembus perut, benda tajam masih menancap, perdarahan belum terkontrol. Yewon diminta memimpin awal. Baek mengawasi langsung, memberi instruksi detail. Tekanan terasa berat karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan ternyata kondisi pasien jauh lebih buruk. Cedera pembuluh darah, kerusakan adrenal, kebocoran limfatik. Tekanan darah tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Ruang operasi berubah jadi medan perang. Perintah datang bertubi-tubi. Epi, atropin, defibrillator, heparin. Semua harus dilakukan cepat, tanpa ragu. Karena di sini tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kalau satu orang goyah, semuanya bisa runtuh. Di tengah kekacauan itu, Baek tetap menjelaskan tentang risiko emboli paru, tentang bagaimana lemak dari tulang bisa masuk ke pembuluh darah dan menyumbat paru-paru. Dia tidak hanya bertindak, dia memastikan timnya mengerti. Karena dokter trauma bukan cuma tangan cepat, tapi juga otak yang paham. Belum selesai, Baek harus pindah ke pasien lain, open fracture. Kasus berat yang tidak bisa ditangani sembarangan. Dia memilih turun langsung, mengambil alih. Di sela-sela itu, muncul momen manusiawi.
Ada dokter muda yang jujur bilang, dia masuk dunia medis karena ingin menyelamatkan orang. Ada juga yang kesal karena jadwal kacau, tapi tetap turun tangan karena ini memang konsekuensi. Dan di balik semua itu, hasilnya mulai terlihat. Pasien-pasien berhasil diselamatkan, bahkan kasus paling parah keluar dari ruang operasi dalam kondisi stabil. Laporan pun keluar. Meski kecelakaan besar, jumlah korban meninggal relatif sedikit. Kenapa? Karena tim medis bergerak cepat, golden time terjaga. Dan itu karena keputusan Beck untuk turun langsung ke lokasi. Berita pun menyebar. Media datang, wartawan menunggu, dan akhirnya diumumkan. 3 pasien trauma berat selamat. Sorak-sorai pecah. Bukan cuma karena operasi berhasil, tapi karena akhirnya pusat trauma membuktikan satu hal. Mereka bukan beban. Mereka adalah ujung tombak penyelamatan nyawa. Dan yang menarik, Beke tidak mengambil semua pujian. Dia bilang, ini kerja tim. Dia menyebut perawat, dokter bedah, anestesi, semua yang bekerja di balik layar. Karena bagi dia, tidak ada yang bisa menyelamatkan pasien sendirian. Yang membuat rumah sakit kuat adalah orang-orang yang saling menopang. Di akhir, perubahan mulai terasa. Rumah sakit berjanji memperkuat pusat trauma, menambah tenaga medis, karena mereka sadar selama ini mereka kekurangan. Dan Beck tetap sama, tajam, keras, dan terus menekan sistem. Karena bagi dia, selama masih ada pasien datang, rumah sakit tidak boleh berhenti berubah. Dan di tengah kabut, reruntuhan, dan ruang operasi yang tak pernah benar-benar tenang, Baek Kang-hyuk kembali membuktikan satu hal, yang menyelamatkan nyawa bukan pencitraan, bukan formalitas, tapi keberanian untuk turun langsung, ketegasan mengambil keputusan, dan tim yang siap bergerak saat semua orang lain masih panik. Pusat trauma berat yang seharusnya jadi benteng terakhir penyelamat nyawa, justru dianggap sebagai beban. Setiap helikopter yang terbang, setiap pasien kritis yang masuk, semuanya dihitung sebagai kerugian. Tapi buat satu orang, masalahnya bukan soal uang. Profesor Baek Kang-hyuk, buat dia, yang jadi masalah adalah gimana rumah sakit bisa bertahan kalau nyawa manusia cuma dianggap angka di laporan. Tapi masalah nggak berhenti di situ. Ambulans mewah yang dibeli dari dana trauma mulai dipertanyakan. Yang dulu jadi simbol kesiapan, sekarang malah dianggap pemborosan. Di sisi lain, para petinggi rumah sakit justru sibuk memikirkan defisit, bukan memperkuat tim. Tapi bagaimana menekan biaya? Direktur bahkan mulai frustrasi. Helikopter terus terbang, uang terus keluar. Dan posisi rumah sakit terasa makin goyah. Semua saling menyalahkan. Padahal, pasien gak punya waktu untuk menunggu. Dan tiba-tiba, kabar darurat datang. Seorang pasien jatuh di Bukansan, cedera kepala parah. Situasi langsung berubah. Ini bukan waktu untuk rapat, bukan waktu untuk debat. Yang dibutuhkan cuma satu, helikopter. Tapi justru di saat paling genting, helikopter itu tidak bisa dikirim. Alasannya, birokrasi. Ketua tim baru menolak koordinasi lewat telepon. Harus ada surat resmi, harus ada prosedur. Buat Baek, itu sama saja dengan membiarkan pasien mati perlahan. Dia marah, meledak, karena setiap detik itu berarti setiap menit. Nyawa pasien makin menjauh, tapi aturan tetap aturan. Helikopter tidak datang. Dan akhirnya, mereka memilih satu-satunya jalan, jalur darat. Tim di lokasi memindahkan pasien. Ambulans disiapkan. Dan ironisnya, ambulans yang dulu dianggap pemborosan, sekarang jadi satu-satunya harapan. Di dalam ambulans, situasi makin tegang. Pasien tidak sadar. Tekanan darah rendah, kondisi kepala makin kritis. Tim mulai memeriksa pupil, tanda herniasi otak, dan mereka sadar waktu hampir habis. Kalau ini karena perdarahan, masih ada harapan. Tapi kalau otaknya sudah membengkak total, semuanya bisa berakhir dalam hitungan menit. Dan di saat itulah, keputusan ekstrem diambil. Mereka tidak menunggu sampai rumah sakit. Di dalam ambulans yang melaju, mereka mulai tindakan. Kepala dicukur, area disterilkan, dan sayatan dilakukan. Ini bukan ruang operasi, ini ruang sempit. Bergerak, berisiko tinggi. Tapi Baek tahu, kalau mereka menunggu, pasien itu tidak akan sampai hidup. Dan akhirnya, keputusan itu berhasil. Setelah tindakan darurat, kondisi pasien mulai stabil. Tidak sempurna, tapi nyawanya tertahan. Di titik itu, semua orang sadar, mereka baru saja melawan kematian secara langsung.
tanpa waktu, tanpa ruang aman, tanpa pilihan kedua. Tapi masalah belum selesai. Pertanyaan mulai muncul, kenapa helikopter tidak terbang? Dan perlahan tercium sesuatu yang lebih besar. Sepertinya ada pihak yang sengaja menghalangi. Di satu sisi, rumah sakit sibuk dengan angka. Di sisi lain, dokter trauma harus melawan sistem itu sendiri. Di tengah semua itu, muncul momen kecil. Tapi penting, perawat Jang Mi. Dia melihat B, yang selama ini selalu keras. Ternyata juga menyimpan emosi sendiri. Dia bahkan mengikuti Baek ke tempat favoritnya. Sebuah ventilasi yang berputar setiap beberapa menit. Di sana, Baek meluapkan semua amarahnya. Dan Jang Mi, dia tidak menenangkan dengan kata-kata besar. Dia hanya menemani. Dan dari situ, terlihat satu hal. Di balik dunia trauma yang keras, mereka tetap manusia. Jang Mi juga bilang sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam. Dia bukan superhero. Dia cuma perawat tahun ke-5, tapi dia tetap bertahan. Karena harus ada yang melakukan pekerjaan ini. Dan kalimat itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Baek pun akhirnya bicara tentang masa lalunya. Ayahnya meninggal karena tidak ada rumah sakit yang mau menerima sebuah kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Dan sejak saat itu, dia membuat satu keputusan. Dia tidak akan pernah menyerah pada pasien di depannya. Bukan karena dia keras, tapi karena dia pernah kehilangan dan dia tidak mau. Itu terjadi lagi. Dia bahkan menantang timnya. Cari alasan kalian sendiri. Karena tanpa alasan kuat, dunia trauma akan menghancurkan kalian. Sementara itu, di balik layar, konflik makin besar. Direktur dan para kepala bagian mulai bermain strategi. Anggaran dipotong, tekanan diberikan, dan pusat trauma kembali jadi target. Ada yang mencoba menutup jalur Baek, ada yang ingin menjatuhkannya. Dan akhirnya, konflik meledak. Keluarga pasien meminta penyelidikan. Tuduhan muncul, kelalaian medis, operasi di dalam ambulans, dianggap berlebihan. Bahkan, mulai dibicarakan gugatan dan tuntutan pidana. Dalam sekejap, Baek berubah dari penyelamat menjadi tertuduh. Dan yang lebih parah, dia dilarang masuk rumah sakit. Semua tindakan medisnya dihentikan. Padahal, pasien masih berdatangan. Saat dia mencoba masuk, dia dihalangi. Satu pasien bahkan hampir tertinggal karena urusan administrasi. Di satu sisi, ada aturan. Di sisi lain, ada nyawa yang harus diselamatkan. Dan di puncaknya, datang satu kasus lagi. Pasien dengan luka tusuk di perut, luka panjang, pisau hampir menembus penuh. Tidak bisa ditunda. B, meskipun sudah diblokir, tetap mengambil keputusan. CT scan harus dilakukan, operasi harus disiapkan. Karena di situasi seperti ini, tidak ada waktu untuk memikirkan reputasi. Tidak ada waktu untuk takut sanksi. Yang ada cuma satu pertanyaan. Pasien ini masih bisa diselamatkan atau tidak? Dan cerita berhenti di sana. Di titik paling tegang, Baek disudutkan, dilarang masuk, dituduh berlebihan, tapi di saat yang sama, justru dia yang paling dibutuhkan. Dan dari situ, kita mulai sadar satu hal. Perang di pusat trauma bukan cuma melawan kematian. Saat satu pasien kritis dibawa masuk, kondisinya parah, tekanan darah turun, luka tembus berbahaya. Staf mencoba menahan Baek. Jangan dulu, tunggu, periksa lagi. Tapi Baek tidak mau dengar. Dia langsung lihat pasien, dan tanpa ragu berkata, bawa ke CT scan. Karena buat dia, 1 detik saja terbuang bisa berarti 1 nyawa hilang. Sementara itu, kondisi pasien makin memburuk. Tekanan darah turun drastis, 50/30. Ruang CT berubah jadi darurat. Code Blue terdengar berulang. Semua mulai panik. Dan Baek langsung memberi peringatan keras. Kalau ruang operasi tidak dibuka sekarang, ini akan jadi tanggung jawab UGD. Itu bukan ancaman biasa. Itu kenyataan. Karena dalam dunia trauma, menunda tindakan, membunuh perlahan. Lalu fakta mengerikan terungkap. Pisau yang tertancap di tubuh pasien bergerak setiap dia bernapas. Satu gerakan saja bisa menyebabkan perdarahan fatal. Tim langsung menahan luka, menyiram cairan, menyiapkan operasi. Dan Baek langsung menyimpulkan, pisau itu sudah mengenai aorta. Kalau itu pecah, selesai. Tanpa buang waktu, dia memerintahkan anestesi ulang, siapkan ruang operasi. Dan di sini, semua orang mulai sadar sesuatu. Tim trauma Baek sudah siap.
Jang Mi sudah menyiapkan alat, mesin sirkulasi sudah siap. Semua perlengkapan sudah keluar. Seolah-olah mereka hidup dalam kondisi darurat setiap hari. Tapi di luar ruang operasi, masalah lain muncul. Media datang, wartawan berdatangan. Rumah sakit sendiri mulai mengakui adanya dugaan kecelakaan medis. Dan tiba-tiba, BA berubah dari penyelamat jadi sorotan. Direktur terlihat seperti membisar-bisarkan masalah, seolah ingin menjatuhkan Beck. Di titik ini, perang bukan lagi soal pasien, tapi soal siapa yang disalahkan. Namun Beck tetap fokus. Operasi dimulai. Mesin sirkulasi bekerja, aliran darah dikendalikan. Dan momen paling berbahaya tiba. Pisau harus dicabut. Tim bekerja mati-matian. Satu mendorong, satu menarik, tapi masalah baru muncul. Pembuluh darah buatan tidak tersedia, dan alat itu butuh persetujuan direktur. Waktu tidak menunggu. Beck langsung meledak. Baginya, menyelamatkan nyawa harusnya lebih penting daripada tanda tangan di kertas. Kalau aturan menghambat, berarti sistemnya yang salah. Sementara tim panik mencari solusi. Kabar buruk datang lagi. Tindakan medis Beck dihentikan. Secara resmi, dia dianggap melanggar prosedur. Tapi para dokter tahu, ini bukan soal malpraktik. Dalam kondisi darurat, keputusan lapangan harusnya jadi yang utama. Artinya, Beck masih punya alasan untuk lanjut. Situasi makin panas. UGD bersiap. Dokter lain berjaga. Residen ikut membantu. Semua seperti pasukan yang bertahan di bawah tekanan. Dan pertanyaan besar muncul. Siapa yang sebenarnya salah? Di ruang rapat, para petinggi saling lempar tanggung jawab. Rumah sakit ingin menjaga citra, tapi juga ingin mengungkap kasus. Dan di tengah semua itu, BS sendirian menanggung semuanya. Lalu, dia membalik keadaan. Dia bilang, ini bukan sekadar kecelakaan medis, ada fakta yang lebih besar. Pasien lain dengan kondisi serupa, punya hasil berbeda. Yang pakai helikopter, selamat. Yang pakai ambulans, koma. Dan di situ, Beck menunjukkan inti masalahnya. Helikopter tidak terbang. Dia bahkan menuding langsung. Kepala, pemadam, dan pihak yang lebih tinggi. Semua panik. Direktur mencoba menutup. Media mulai mencium sesuatu. Dan dalam sekejap, narasi berubah. Beck bukan lagi tersangka. Dia, orang yang membongkar sistem. Konferensi pers pun meledak. Beck diserang. Dibilang arogan, mementingkan diri sendiri. Melanggar prosedur. Bahkan Menteri Kesehatan ikut terseret. Tapi di balik semua itu, Beck punya rencana lebih besar. Dia ingin membuktikan. Dia bukan dokter sembarangan, dan pusat trauma memang dibutuhkan. Saat isu politik makin panas, situasi makin berbahaya. Nama Menteri Kang ikut terseret. Rumah sakit, media, kementerian, semua saling bantah. Dan di tengah kekacauan itu, datang kabar dari luar negeri. Sudan Selatan, terjadi baku tembak, tenaga medis hampir diculik. Seorang kapten, Lee Hyun-yang, tertembak dan kritis. Dan semua orang tahu satu hal, hanya Bak yang bisa menangani ini. Tanpa ragu, dia langsung bersiap berangkat. Dia perintahkan tim, jaga ruang operasi, siapkan tenaga terbaik. Karena buat dia, kalau ada pasien, bisa diselamatkan di tempat lain. Dia harus ke sana, meski risikonya besar, karena luka tembak tidak bisa menunggu. Dan di sana, situasinya jauh lebih buruk. Rumah sakit militer diserang. Gudang darah terbakar. Fasilitas sangat terbatas. Pasien dipindahkan ke tempat seadanya. Saat Beck melihat kondisinya, dia langsung tahu. Ini bukan operasi biasa. Ada nekrosis, infeksi, gagal multiorgan, dan yang paling parah, darah hampir habis. Di titik itu, pilihan paling sulit muncul. Amputasi atau mati. Dokter lain ragu. Fasilitas minim. Risiko tinggi. Tapi Beck menolak menyerah. Buat dia, menolak operasi sama saja membiarkan pasien mati. Dia memilih bertarung. Operasi dimulai. Perintah datang cepat. EKG, penanganan jantung, CT scan, tindakan lanjutan. Dan Beck terus berkata, kalau tim panik, pasien mati. Kalau tim berhenti, pasien mati. Jadi mereka harus terus bergerak. Di tengah itu, ancaman lain muncul. Kendaraan mencurigakan mendekat. Situasi keamanan memburuk, tapi Beck tetap di meja operasi. Karena dia tahu, di tempat seperti ini, dokter bukan cuma melawan penyakit, tapi juga melawan waktu, keterbatasan, dan kekacauan di sekelilingnya.
Dan dari semua itu, satu hal jadi sangat jelas. Baek Kang-hyuk tidak pernah hidup di zona nyaman. Dia selalu berada di tempat paling kacau, paling berbahaya, paling sulit. Dari konflik rumah sakit, tuduhan malpraktik, perang politik, hingga misi penyelamatan di luar negeri. Dia terus membuktikan satu hal. Nyawa manusia tidak bisa diukur dengan aturan. Dan selama masih ada satu orang yang bisa diselamatkan, maka seorang dokter harus tetap bertindak. Di pusat trauma berat Rumah Sakit Universitas Korea, kata tenang itu hampir nggak pernah ada. Begitu satu kasus selesai, kasus lain sudah menunggu di depan pintu, di balik dinding yang terlihat rapi. Ada tekanan yang terus menggerus semua orang, dokter, perawat, presiden, bahkan pimpinan rumah sakit. Dan di tengah semua itu, satu nama terus jadi pusat perhatian, Profesor Baek Kang-hyuk, sosok yang selalu datang dengan keputusan cepat, tindakan berani, dan cara bicara yang tajam. Bagi sebagian orang, dia menyebalkan. Tapi bagi pasien, dia adalah harapan terakhir. Semua dimulai dari satu kabar darurat. Datangnya dari jauh, Sudan Selatan. Seorang kapten, Lee Ha-yeon-yang, mengalami luka tembak serius. Kondisi perutnya kritis, dan tenaga medis di sana langsung meminta bantuan. Di Korea, nama B langsung disebut karena satu hal. Dia yang paling paham kasus seperti ini. Bukan cuma karena skill, tapi karena pengalaman. Dia pernah bekerja di medan konflik, termasuk di Afghanistan. Dan dari situ, semua orang sadar. Ini bukan operasi biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu laporan masuk, semua bergerak cepat. Helikopter disiapkan. Koordinasi udara dilakukan, tekanan datang dari berbagai arah. Golden time harus dijaga. Di Sudan Selatan, bahkan komandan militer turun tangan. Semua tenaga medis diminta mendukung B. Semua akses dibuka. Karena satu hal, pasien ini harus selamat. Dan Baek tidak ragu. Buat dia, kalau pasien masih punya peluang, tindakan harus dilakukan sekarang. Begitu operasi dimulai, Baek langsung mengambil alih. Perintah datang cepat. Tahan perdarahan, siapkan darah cadangan, buka area luka. Dan hasilnya, lebih parah dari dugaan. Usus halus pasien terkontaminasi dan harus dipotong. Bukan sedikit, tapi hampir 1 meter. Dalam kondisi seperti itu, dokter biasa mungkin panik. Tapi Baek tetap tenang. Karena buat dia, yang penting bukan seberapa parah lukanya, tapi apakah pasien masih bisa hidup? Operasi berubah jadi pertempuran. Area luka dibersihkan, infeksi diangkat, dan satu hal penting dicari. Peluru. Peluru itu tidak boleh tertinggal. Kalau masih ada di dalam, nyawa pasien tetap terancam. Dan akhirnya, peluru ditemukan di dalam usus halus. Di titik itu, semua orang sadar. Ini bukan sekadar operasi. Ini adalah usaha menghilangkan ancaman satu persatu. Lalu Baek lanjut ke bagian lain. Lengan kiri pasien sudah hancur. Jaringan busuk harus dibuang. Dan kalau sudah dibersihkan, harus dipasang rangka baru. Tidak ada drama, tidak ada keraguan. Hanya instruksi cepat yang langsung ke inti. Karena di dunia trauma, waktu adalah segalanya. Sementara itu, di luar ruang operasi, dunia terus bergerak. Di Korea, berita mulai muncul tentang keberhasilan penyelamatan. Tentang B, tentang operasi yang berhasil. Pesawat evakuasi pun sudah berangkat dari Sudan Selatan menuju Seoul, dan publik mulai memperhatikan. Nama lain juga muncul, Black Wings, perusahaan militer swasta yang ikut terlibat dalam penyelamatan. Dan dari situ, orang mulai sadar, Baek bukan dokter biasa, dia bekerja di batas antara medis, perang, dan kemanusiaan. Tapi justru di situ, masalah baru muncul. Media mulai menggali tentang operasi, tentang dana, tentang hubungan dengan berbagai pihak. Dan Baek tetap sama. Buat dia, kadang yang dibutuhkan pasien bukan dokter hebat, tapi obat yang tepat dan biaya yang cukup. Saat Kapten Lee tiba di Korea, suasana berubah. Bandara penuh wartawan, pejabat hadir. Semua ingin melihat hasil dari operasi itu. Dan Baek berdiri di depan mereka. Dia bilang, dia sudah menepati janjinya. Pasien, selamat, tapi itu bukan akhir. Pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini murni penyelamatan atau ada hal lain di baliknya? Di sisi lain, Kapten Lee jadi simbol bahwa trauma center benar-benar bisa menyelamatkan nyawa.
Beck menjelaskan. Peluru sudah diangkat, bagian usus yang rusak sudah dibuang. Dan pasien punya peluang hidup, bahkan mungkin bisa kembali bertugas. Semua orang terkejut. Kasus yang hampir mustahil ternyata bisa diselamatkan. Tapi konflik belum selesai di dalam rumah sakit. Ketegangan masih ada. Direktur, media, pejabat, semua mulai saling curiga. Isu politik muncul. Dokter titipan, penunjukan yang dipertanyakan. Dan Becke kembali jadi target, tapi dia tidak menjawab dengan kata-kata. Dia membiarkan hasilnya yang bicara, karena buat dia, satu nyawa yang selamat lebih penting dari semua tuduhan. Dan dari semua itu, muncul satu isu besar, helikopter dokter. Becke bersuara keras, kalau pasien harus menunggu. Karena birokrasi atau biaya, maka sistem itu gagal. Golden time tidak boleh hilang. Dan solusi jelas, helikopter harus digunakan. Seruannya menyebar. Publik mendukung. Dan akhirnya, tekanan itu berhasil. Pemerintah berencana memperluas sistem helikopter dokter dalam 3 tahun. Bagi Beck, itu bukan kemenangan politik, itu kemenangan untuk pasien. Karena buat dia, rumah sakit bukan tempat menghitung uang, tapi tempat orang datang saat hidupnya hampir habis. Dan kalau ada cara untuk menyelamatkan lebih banyak orang, maka itu harus dilakukan. Tidak peduli biaya, tidak peduli kritik. Dan sejak saat itu, sorotan ke Beck makin besar. Media terus mengejar, publik terus bertanya, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia selalu memilih jalan tersulit dan perlahan? Jawabannya mulai terlihat, dia bukan cuma dokter. Dia adalah seseorang yang dibentuk oleh pengalaman, kehilangan, dan keyakinan. Bahwa pasien tidak boleh mati, hanya karena sistem lambat bergerak. Dan di akhir cerita ini, satu hal jadi sangat jelas. Kang Hayo tidak pernah tinggal di zona nyaman. Dia selalu ada di garis depan. Di tempat paling kacau, paling berbahaya, paling sulit. Dari Sudan Selatan sampai Korea, dia terus membuktikan satu hal. Tugas dokter bukan mengikuti sistem, tapi menyelamatkan manusia.